الحمد لله الذي جعل رجب شهر الله وشعبان شهر رسول الله ورمضان شهر أمة رسول الله الذي فضلنا بالإسراء والمعراج خير البرية والذي وهب لنا بركة في يومنا هذا يوم الجمعة المباركة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العزة والجلالة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والنعمة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومصباح صدورنا ومولانا محمد شفيع الأمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، وقد فاز المتقون ونجا العابدون المخلصون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Mimbar yang mulia ini khatib mengajak dan mengingatkan agar senantiasa kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan dengan terus kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, segala amal ibadah kita yang kita lakukan dari akil balik sampai sekarang, bahkan sampai kita tutup mata, semuanya dijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji serta syukur tak lupa kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, dari nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga di kesempatan yang mulia ini Allah masih mengizinkan kita duduk bersimpuh di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, dengan harapan mudah-mudahan Jumat kita membawa keberkahan buat kehidupan kita di alam dunia yang fana ini. Salat dan salam tanpa kita kirimkan, hadiahkan kepada manusia budiman, insan pilihan, panutan umat manusia sepanjang zaman, ialah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta ikutnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang berada di masjid ini termasuk umatnya yang berhak mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang teramat besar dari beliau kelak di hari kiamat. Amin ya mujibas sabirin.
hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Islah Muallim Ramli as'adakumullah. Kita dalam suasana memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Imam Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala bahwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah hadiahkan, Allah berikan, anugerahkan kepada manusia yang paling sempurna, yaitu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam waktu yang begitu singkat namun perjalanan yang begitu hebat, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa lanjut ke Sidratul Muntaha dalam hanya waktu sebagian malam, bahkan tidak sampai sepertiga malam. Rahimakumullah. Ini menandakan bahwa kejadian peristiwa ini adalah peristiwa yang begitu agung, yang diagungkan oleh yang maha agung kepada manusia yang teragung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, wajar kalau seandainya Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang kedua setelah mukjizat Al-Qur'an yang sampai sekarang kita bisa rasakan. Hadir rahimakumullah. Bahkan Al-Imam Asy-Syaikh Mutawwal Asy-Sya'rawi, mufassir pada zamannya, mengatakan bahwa kejadian peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak cukup kita pandang dengan akal kita. Tidak bisa kita terima hanya dengan akal kita, tapi harus yang namanya iman, qanunul rabbani berlaku pada kejadian Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukan qanunul bashar, bukan undang-undang manusia, bukan cukup dipandang dari segi manusia, tapi ini kejadian harus diterima dengan penuh keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau seandainya Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad SAW sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, salah satu peristiwa yang harus dijadikan oleh umat Islam jadi pelajaran, jadi sesuatu yang sejarah yang begitu spesial untuk kita. Hadir rahimakumullah. Hadir rahimakumullah. Dalam Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad SAW terdapat satu perintah yang langsung baginda Rasul SAW terima. Ini menunjukkan bahwa perintah ini adalah perintah yang tidak boleh dimain-mainkan. Rahimahumullah. Kalau Allah perintahkan kita puasa, tinggal turun ayat tentang puasa. Begitu juga perintah-perintah yang lainnya, tapi khusus perintah sholat, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala undang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung beliau terima. Ini menandakan bahwa salat tidak boleh dimain-mainkan, rahimahullah, tidak boleh ditinggalkan. Maka baginda Rasul ketika sebelum wafat, salah satu wasiatnya as-shalah, as-shalah, as-shalah. Mau ente masih bermaksiat, mau ente bertakwa dan seterusnya, selama kita mengaku diri kita muslim, maka wajib mendirikan sholat. Rahimahumullah. Wajar baginda Rasul berwasiat sebelum beliau wafat, jangan sampai tinggalin sholat. As-sholat, as-sholat. Bahkan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-sholat. Fa in salahat salatuhu salaha sa'iru 'amalihi, wa in fasadat salatuhu fasada sa'iru 'amalihi. Baginda Rasul dalam hadis lainnya, barang sesungguhnya awal pertama kita nanti masuk yang namanya alam akhirat,
Yang pertama ditanya sama Allah, bagaimana sholat kamu? Kalau sholat kita benar ketika ada di alam dunia, tidak pernah kita tinggalkan, tidak pernah mainkan, maka insya Allah amal yang lainnya akan benar. Rahimahumullah. Sebaliknya, kalau sudah sholat saja kita tinggalkan, kita permainkan, maka nanti amal-amal soleh yang lainnya nanti juga akan rusak. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka wajar kalau baginda Rasul SAW ingatkan kita sholat. Bahkan kata baginda Rasul dalam hadis yang lainnya, sesungguhnya kedudukan sholat dalam agama seperti halnya kepala dalam jasad. Maka dikatakan oleh ulama, maka la dina man la salata lahu kaman la hayata liman la ra'sa lahu. Tidak orang dianggap punya agama kalau dia tidak mendirikan salat. Begitu juga sebagaimana orang tidak dikatakan hidup kalau dia tidak punya kepala. Rahimahumullah. Maka daripada Isra dan Mi'raj dari Nabi besar Muhammad SAW, ayo kita perbaiki salat kita, insyaallah Allah perbaiki hidup kita. Rahimahumullah. Dan kejadian Isra dan Mi'raj bagi Nabi besar Muhammad SAW adalah saksi iman. Bagaimana ketika beliau setelah Isra dan Mi'raj, ada mereka yang beriman kepada Allah, bertambah imannya kepada Allah. Seperti halnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau dihasut oleh orang-orang kafir, dikatakan, ya Abu Bakar, lihat temanmu saudara Muhammad sedang mengumpulkan orang-orang. Dikatakan tadi malam dia baru diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dia berjumpa dengan Tuhannya dalam waktu yang singkat. Itu Muhammad temanmu gila, kata orang-orang kafir. Namun orang yang beriman kepada Allah, kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, jangankan semalaman, kalau seandainya itu ucapan dikatakan oleh dari Nabi besar Muhammad SAW, aku percaya. Jangankan cuma semalam, sekejap pun aku percaya kepada beliau. Itulah iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita orang-orang yang diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan istiqamah dalam jalankan syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafur